Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Preview Manchester United akan tandang ke Millennium Stadium di Brentford ya. Ini sebenarnya dekat London atau masih kawasan London, akan menantang tuan rumah Brentford. Nah, di pertandingan menghadapi Brentford ini kan di antara dua leg semifinal dari Europa League, di mana Manchester United baru saja selesai di San Mamés menghantam tuan rumah Athletic Bilbao 0-3, tapi Ruben Amorim setelah pertandingan tersebut mengatakan kalau ya ini masih belum selesai, semifinal belum selesai, masih ada leg kedua, dan gue sepakat apapun bisa terjadi di sepak bola. Athletic Bilbao tidak diuntungkan menurut gue ya, walaupun situasi jelas itu kartu merah dan juga penalti, tapi mereka yang bermain dengan 10 pemain lalu tertinggal 2 gol ini merubah banyak situasi di atas lapangan. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa momentum-momentum kecil bisa saja merubah keadaan pertandingan sepak bola. Manchester United musim lalu di Champions League juga merasakannya ya kan, di pertandingan penting ketika tandang menghadapi FC Copenhagen di Denmark. Manchester United bahkan sempat unggul 2-0 dulu, tapi ada kartu merah untuk Marcus Rashford dan ini akhirnya merubah jalannya pertandingan dan juga hasil serta nasib Manchester United di Champions League. Nah, maka Manchester United ini harus mempersiapkan situasi squad untuk leg kedua. Namun, apakah ini berarti Manchester United akan melepas pertandingan menghadapi Brentford? Banyak pendapat yang mengatakan, ya sudahlah Manchester United istirahatkan saja pemain-pemainnya, tampilkan pemain-pemain muda, segala sesuatunya benar-benar disiapkan untuk leg kedua. Kalau melihat di papan klasemen antara Brentford dan juga Manchester United ini berjarak 10 poin. Di peringkat Brentford ini ada di ranking ke-11, Manchester United ada di peringkat ke-14. Brentford menurut gua masih ada atau berusaha ya untuk bisa mendekati zona Eropa di peringkat ke-7, walaupun kalau melihat saat ini peringkat ke-7 itu adalah Aston Villa berjarak 8 poin dari Brentford, dan dengan hanya sisa 4 pertandingan menurut gue ini juga bukan situasi yang besar kemungkinannya untuk Brentford bisa tembus ke zona Eropa musim depan. Tapi menurut gue di sini ada gengsi. Gengsi apa? Gengsi menghadapi tim dengan dengan ukuran yang besar, yaitu adalah Manchester United. Brentford tentu saja melihat keadaan ini, mereka pastinya melihat ada kemungkinan besar nih bisa menghantam Manchester United seperti yang pernah mereka lakukan sekitar 2 musim yang lalu ya. Pada saat itu mereka mampu mengkandaskan Manchester United dengan skor telak 4-0. Di sisi lain, walaupun Manchester United sudah tidak ada lagi kepentingan di Premier League karena praktis Manchester United tidak akan kemana-mana, ini selalu gue tegaskan, Manchester United tidak akan terdegradasi, Manchester United juga tidak akan ke zona Eropa, jangankan ke zona Eropa, finish di atas 10 besar pun juga menurut gue ini merupakan hal yang sudah tidak mungkin lagi. Tapi apakah Manchester United rela nih ya, segala komponennya, baik itu dari squad, dari pelatih, dari manajemen, termasuk juga dari fans, melepas pertandingan menghadapi Brentford. Setelah Manchester United menang menghadapi Lyon di pertandingan yang menurut gue juga sangat ketat dan intensitasnya juga sangat tinggi, pada saat itu yang dilakukan oleh Ruben Amorim mengistirahatkan beberapa pemainnya ya, tapi juga tidak secara drastis. Ada beberapa pemain senior, pemain pilar tetap diberi kesempatan. Memang ada juga yang disimpan dengan diberikan menit bermain yang lebih sedikit ataupun bahkan tidak sama sekali, tapi bukan secara total. Dan menurut gua ini juga yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim. Ruben Amorim nampaknya akan lebih memberikan tempat kepada pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda ini juga ikut ke Bilbao, duduk di bangku cadangan cukup besar jumlahnya, dan menurut gua pemain-pemain yang dibawa ke Bilbao, baik itu yang duduk di bangku cadangan ataupun yang tidak tapi ikut ke sana seperti Chido Obi, menurut gue punya peluang untuk bermain di pertandingan menghadapi Brentford. Nah, pemain-pemain muda ini apakah akan diberikan langsung kesempatan sebagai starter, apakah akan diatur lagi menit bermainnya atau seperti apa? Menurut gue akan kombinasi.
Tujuannya nomor satu, menurut gua fokus tetap untuk menjaga situasi skuad, menjaga kondisi skuad. Jadi ini berarti bahwa pemain-pemain muda yang diberikan menit bermain nanti ketika menghadapi Brentford bukan alasan utamanya menurut gua, bukan karena mereka ini sudah layak 100%. Mereka sudah siap, mereka sudah oke, kelasnya sudah masuk di tim utama. Menurut gua belum itu. Mungkin tentu saja pastinya akan dilihat ya, bahwa tidak semua pemain muda akan diberi kesempatan, dilihat juga kapasitasnya. Tapi bukan menjadi satu-satunya alasan. Maksud gue seperti itu. Ada juga ya karena kedalaman skuad Manchester United yang dangkal. Kalau saja kedalaman skuad Manchester United ini lebih bagus, mungkin akan lebih banyak pemain-pemain lapis kedua ya, pemain senior masih yang akan diberi kesempatan di sana. Tapi karena memang kondisi skuad dari Manchester United saat ini tipis, sehingga menurut gue ya akan ada kombinasi pemain muda dan juga pemain senior di tim menghadapi Brentford. Brentford sendiri dengan Thomas Frank ini selama beberapa musim terakhir menunjukkan penampilan yang bagus, konsisten. Mereka bermain secara kolektif dengan kualitas yang bagus, dengan ukuran klub seperti ini, tapi mereka secara konsisten bisa bertahan di Premier League dengan apapun keadaannya. Menurut gua ini menunjukkan mereka memiliki kekuatan yang harus diwaspadai. Pemain-pemain misalnya seperti Bemo ini juga harus diwaspadai ya. Lalu juga ada Wissa, Bryan Bemo dikaitkan dengan Manchester United beberapa waktu yang lalu. Yohan Wissa juga ini memiliki musim yang fantastis kali ini, 17 gol diciptakan di Premier League, harus diwaspadai. Lalu juga ada Mikkel Damsgaard dan pemain-pemain lain, Nordgaard juga, beberapa pemain dari Denmark ya, yang memiliki kebangsaan sama dengan pelatih mereka Thomas Frank. Ini harus diwaspadai. Nah, Brentford sendiri ini sedang dalam periode yang menurut gue cukup positif. Di 4 pertandingan terakhir, mereka mampu meraih 2 hasil seri dan 2 kemenangan secara beruntun. 2 hasil seri itu diciptakan atau didapatkan ketika mereka bermain di kandang menghadapi Chelsea dan ketika mereka away menghadapi Arsenal di Emirates. Jadi ini hasil yang fantastis menurut gue, dan 2 kemenangan beruntun ini diciptakan atau didapatkan ketika mereka menang menghadapi Brighton di kandang sendiri 4-2, dan baru-baru ini mereka menghantam tuan rumah Nottingham Forest di City Ground dengan skor 0-2. Ini hasil yang tidak main-main. Sehingga dengan keadaan misalnya Manchester United akan melakukan kombinasi skuadnya dengan perhatian utama untuk menjaga kebugaran skuad ya, utamanya ketika menghadapi Athletic Bilbao nanti, dan melihat tren positif dari Brentford. Dari situ ya gue melihat tuan rumah Brentford lebih memiliki peluang nih untuk bisa menghantam Manchester United, dan gue harapkan Manchester United walaupun ya mungkin akan konsentrasi utama untuk jaga keseimbangan skuad, tapi bagaimana pemain-pemain yang diturunkan nanti gue harapkan memiliki fighting spirit yang juga tinggi. Bagaimanapun juga mereka adalah pemain Manchester United, dan khusus untuk pemain muda ya inilah ajang bagi mereka untuk memberikan penampilan yang terbaik, sehingga misalnya tadi ada alasan utama kenapa mereka bisa bermain di tim utama atau berada di tim utama karena memang kondisi skuad yang dangkal, tapi mereka bisa manfaatkan ini untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada musim depan dan selanjutnya mereka memiliki potensi untuk bisa berkembang. Nah, sekarang perkiraan skuad yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim. Seperti gue sebutkan tadi, nampaknya akan ada semacam kayak kombinasi ya. Untuk penjaga gawang, gue pikir Andre Onana masih akan diturunkan di sana. Lalu untuk pemain belakang, gue pikir Matthijs de Ligt akan diturunkan dari awal. Matthijs de Ligt yang baru saja kembali dari cedera mendapatkan beberapa menit, sekitar 25 menit ya, di pertandingan menghadapi Bilbao. Tampil cukup oke di sana. Menurut gue dia akan dimainkan ketika menghadapi Brentford dari awal. Lalu pemain muda Tyler Fredrickson menurut gue akan diberikan kesempatan dari awal, dan Leny Yoro akan diberi kesempatan juga dari awal menurut gue. Tentu saja nanti ada kemungkinan di rotasi 2 gelandang tengah dari 4 total ya. Menurut gua Christian Eriksen akan diberi kesempatan dari awal.
mungkin akan diduetkan dengan Kobbie Mainoo di sana, atau mungkin dengan Manuel Ugarte Manuel Ugarte sendiri juga bermain 65 menit ketika menghadapi Athletic Bilbao. Untuk wingback sebelah kanan, menurut gua Patrick Dorgu akan digeser ke kanan dan Harry Amas akan digeser ke sebelah kiri. Patrick Dorgu pun juga tidak tampil penuh ya ketika menghadapi Athletic Bilbao. Lalu lini serang, 2 gelandang serang menurut gua akan ditempati oleh menurut gua Mason Mount. Mungkin akan diduetkan dengan Garnacho. Dan Rasmus Højlund Amad Diallo Amad Diallo akan ditempatkan di sana di gelandang serang, dan di sebelah kiri mungkin akan Garnacho dan di depan Rasmus Højlund. Dan dari situ ini juga menunjukkan bahwa Chido Obi kemungkinan besar akan ditampilkan dari bangku cadangan. Gue tidak melihat atau memperkirakan Chido Obi tidak akan langsung ditampilkan dari awal, tapi dia akan memiliki menit bermain yang cukup tinggi. Mungkin bahkan di babak kedua ya, bisa jadi dari menit ke-50 atau menit ke-60 Chido Obi akan tampil dengan mendapatkan yang menit bermain yang cukup tinggi. Pemain-pemain lain misalnya seperti kayak Luke Shaw juga memiliki peluang untuk dimainkan di sana. Tadi gue sebutkan Christian Eriksen akan dimainkan dari awal juga. Amad Diallo pun juga demikian. Tadi gue sebutkan Harry Amas. Tapi setelahnya nanti ada kemungkinan pemain-pemain muda bisa jadi akan diberi kesempatan juga oleh Ruben Amorim. Gue tidak terlalu optimis di pertandingan menghadapi Brentford ini. Yang ingin gue lihat adalah semangat juang karakter dari para pemain Manchester United di atas lapangan. Ini bukan jadi semacam kayak perhatian penuh ya menghadapi Brentford ini, melihat ya ada pertandingan setelahnya menghadapi Athletic Bilbao yang lebih penting, lalu juga situasi di Premier League ini tidak akan kemana-mana, tapi sekali lagi penting bagi para pemain ini untuk menunjukkan identitas klub yang mereka bawa di jersey mereka. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.